Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Yes. Oke. Semangat ya. Semangat. Bagaimana keadaan, sehat? Sehat. Jadi sesuai materi ya. Kali lalu kita sudah belajar tentang gaya Archimedes ya. Hari ini kita akan melakukan percobaan sederhana. Ya, percobaan sederhana menyangkut gaya Archimedes ya. Nah, jadi pemburu sudah kasih kalian punya SKPD ya, itu ya. Ada langkah kerjanya masing-masing. Bisa dilihat ya tiap kelompok ya. Bisa. Oke. Jadi itu ada petunjuk percobaan langkah kerjanya ya. Percobaan ini berkaitan dengan peristiwa telur ya. Telur dimasukkan ke dalam larutan garam. Ya. Jadi ada peristiwa tenggelam, melayang dan terapung. Oke. Jadi percobaan gaya Archimedes ini ya, nanti kita akan lakukan telur dimasukkan ke dalam larutan garam. Ya. Nanti kita akan buktikan tenggelam, melayang dan terapung ya. Nanti ada langkah kerja di situ dengan SKPD yang dibagikan. Oke, salah satu kelompok ya. Salah satu kelompok saya minta untuk melakukan percobaan sekaligus mempresentasikan hasil ya. Bisa? Bisa. Oke, silakan. Ya, silakan lihat langkah-langkah kerjanya ya. Sesuai dengan LKPD-nya. Balik ke depan. Udah, yang paling ke depan saja. Nah, supaya bisa dilihat. Oke, 20 ya. Isi ya. Seukuran dari 50 ml. Silakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman sekalian. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan melakukan percobaan dengan gaya hukum Archimedes. Pada percobaan ini, kami akan mengamati telur yang tenggelam, melayang, dan terapung pada larutan garam berdasarkan hukum Archimedes. Kepada pemateri, saya berikan waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan moderator kepada saya. Langkah kerja. Yang pertama, isilah air tawar sebanyak 3/4 wadah untuk 3 buah wadah tersebut. Jadi takaran ya. Liburan. Yang kedua, masukkan 1 butir telur ke dalam 3 wadah tersebut. Langkah selanjutnya, masukkan garam yodium secukupnya sampai telur melayang pada wadah kedua, kemudian catat hasilnya.
telur melayang ya. Iya. Nanti dicatat berapa sendok yang dimasukkan di wadah kedua. Berapa sendok? 2,5 sendok ya. Silakan. Lanjut. Selanjutnya, masukkan garam yodium secukupnya sampai telur terapung pada wadah ketiga, kemudian lihat hasilnya. Diaduk ya. Berapa sendok? 3. Coba tambah lagi. Empat sendok ya? Berapa? Lihat terapung tuh? Sudah, berapa sendok? 4. 3,5. Oh, 3,5, oke. Catat hasilnya. Sekian percobaan dari kelompok kami. Kami memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan maupun sanggahan. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan menanyakan, coba jelaskan mengapa kapal yang terbuat dari besi bisa terapung di atas air laut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman dari kelompok 3. Mungkin dari teman kelompok lain, apakah masih ada yang ingin memberikan pertanyaan? Jika tidak ada, maka saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik, tadi saudara menginginkan saya menjelaskan tentang bagaimana kapal bisa terapung. Jadi di dalam kapal itu terdapat rongga sehingga kapal itu bisa terapung. Dan kerapatan massa jenis pada kapal lebih kecil dibandingkan kerapatan massa jenis pada air laut. Berdasarkan hukum Archimedes tadi. Apakah bisa diterima? Sekian. Baik, kami akan membuat kesimpulan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Mengapa telur bisa tenggelam? Karena massa jenis telur lebih besar dari massa jenis air. Yang kedua, mengapa telur melayang? Karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Yang ketiga, mengapa telur mengapung? Karena massa jenis telur lebih kecil dari massa jenis air. Sekian kesimpulan yang dapat kami berikan. Kami kembali kepada Pak Guru. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok yang jadi terima kasih banyak ya kelompok 1 yang sudah melakukan percobaan ya. Di percobaan ini untuk membuktikan hukum Archimedes ya. Nah, ada benda yang tenggelam ya, melayang dan terapung. Itu karena adanya perbedaan kerapatan massa jenis ya. Iya. Kalau itu dilambangkan dengan roh ya, roh. Oke. Jadi latar belakang tadi ya itu garis diri dimasukkan itu ke dalam wadah itu untuk kita bisa melihat bagaimana di wadah pertama tidak ada latar garam toh. Wadah kedua baru kita masukkan garis dirinya ya. Secara bertahap ya, secara pelan-pelan berapa sendok. Akhirnya kita dapatkan bendanya, telurnya melayang ya. Setelah itu kita masukkan ke wadah yang ketiga lagi ya, sampai telurnya terapung. Jadi garis biru tadi hanya untuk kita membuktikan ya, ketika dimasukkan berapa sendok, kemudian naik ya, ternyata mempengaruhi lautan.
di lautan ini dengan beberapa sendok garam biru, dan yang ini lebih banyak ya tadi ya. Nah, sehingga kita dapat hasilnya bahwa yang lebih banyak dari jodium yang dimasukkan, kerapatan massa jenisnya itu lebih yang sini. Ya, lebih kecil dari masa jenis telur, lebih kecil dari masa jenis Ya, air. sehingga di sini yang melayang itu massa jenisnya telur tuh lebih kecil dari massa jenisnya air atau lautan garam ini ya. Begitu ya. Oke. Jadi seperti itu saja gambaran hukum Archimedesnya ya. Oke. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Yeay.